Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Pendengar yang dirahmati Allah, adapun 4 macam manusia, yaitu 1 orang yang ketika di dunia hidup senang dan di akhirat menderita. 2 orang yang ketika di dunia menderita dan di akhirat senang. 3 orang yang di dunia dan di akhirat mendapat penderitaan. 4 orang yang di dunia dan akhirat mendapat kesenangan. Seseorang menjumpai Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar engkau berkata bahwa ada sebagian amalan kebaikan yang pahalanya dilipat gandakan setiap kali. Kata Abu Hurairah, apakah yang kau herankan? Demi Allah, demikianlah yang saya dengar Rasulullah SAW bersabda, ada sebagian pahala yang akan dilipat gandakan menjadi 2 juta kali. Jika Allah SWT sendiri berfirman, Allah melipat gandakan pahala yang besar dan memberi pahala itu dari sisinya, maka siapakah yang mampu menghitungkannya? Imam Ghazali rahmatullahi berkata, pada pahala itu akan besar jika ketika melafazkannya disertai dengan merenungkan maknanya. Inilah sifat khusus keagungan Allah SWT. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang dari kalian berwudu dengan sempurna lalu berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali akan dibukakan baginya 8 pintu dan terserah kepadanya dari pintu yang mana ia akan memasuki. Riwayat Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah. Dapat memasuki surga dari 1 pintu saja sesungguhnya sudah mencukupi. Disebutkannya dengan 8 pintu di sini adalah sebagai penghormatan. Sebuah hadis menyatakan barang siapa mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah SWT dan tidak pernah menumpahkan darah yang tidak halal, maka boleh memasuki surga dari pintu surga mana saja yang ia sukai. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah 100 kali kecuali Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dengan wajah seperti bulan purnama, dan tiada seorang pun yang melebihi amalannya pada hari itu kecuali orang yang mengucapkan seperti yang ia lakukan atau melebihinya. Riwayat Tabrani. Sebagaimana hadis di atas, banyak riwayat menyatakan bahwa la ilaha illallah adalah cahaya hati dan wajah, sehingga banyak di antara waliullah ketika masih di dunia terlihat cahaya di wajah mereka. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ajarilah anak-anakmu la ilaha illallah ketika mereka mulai berbicara, dan talkinkanlah kepada mereka ketika menjelang wafatnya dengan la ilaha illallah. Sesungguhnya barang siapa ucapan pertamanya la ilaha illallah dan ucapan terakhir juga la ilaha illallah, lalu ia hidup selama 1000 tahun, maka ia tidak akan ditanya tentang dosanya. Lewat Baihaqi. Maksud talqin adalah duduk di samping orang yang menghadapi maut atau sakratul maut dengan terus-menerus membacakan la ilaha illallah agar ia mendengar dan ikut membacanya tanpa merasa terpaksa, karena pada saat itu ia sedang menghadapi sakratul maut yang sangat dahsyat. Kita diperintahkan agar menuntun orang yang menghadapi maut supaya membaca kalimat ini pada akhir hayatnya. Masih banyak keterangan lain mengenai hal ini yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa ketika matinya dapat mengucapkan la ilaha illallah, maka dosanya akan dibersihkan seperti banjir yang meruntuhkan sebuah bangunan. Hadis lain juga menyebutkan barang siapa yang saat matinya mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah akan mengampuni semua dosanya yang telah lalu. Hadis lain menyatakan orang-orang munafik tidak akan dapat membaca kalimat tersebut pada saat matinya. Rasulullah SAW bersabda, ajarkanlah la ilaha illallah kepada orang-orang yang akan mati. Sabda beliau lainnya, barang siapa memelihara
seorang anak hingga pandai berbicara lalu diajarkan la ilaha illallah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis lain menyatakan, barang siapa menjaga salatnya, ia akan dijauhkan dari syaitan ketika di dunia ini. Dan ajarilah orang yang akan mati dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam sebuah hadis diceritakan tentang seseorang yang biasa berdagang rumput kering menjelang kematiannya. Ia ditalkinkan oleh keluarganya dengan la ilaha illallah, tapi orang itu berkata, seikat rumput ini berharga sekian, seikat rumput ini berharga sekian. Ia tidak dapat membaca kalimat thayyibah. Selain kisah tersebut, dalam kitab-kitab hadis masih banyak diceritakan tentang kisah lainnya serupa dengan kisah di atas, seperti dalam Nuzhatul Basatin. Kadang-kadang hal itu disebabkan oleh dosa-dosa sehingga ketika hampir mati ia tidak dapat membaca kalimat la ilaha illallah. Alim ulama menulis bahwa orang yang biasa mengisap candu rokok akan mendapat 70 kerugian. Salah satu di antaranya sulit mengucapkan kalimat thayyibah pada saat mati, yakni la ilaha illallah. Sebaliknya, orang yang selalu bersiwak dan akan mendapatkan 7 keuntungannya. Adapun keuntungan yang paling rendah adalah pada akhir hayatnya ia akan diingatkan untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Dalam kisah yang lain diceritakan tentang seseorang yang menjelang kematiannya diajari untuk mengucapkan kalimat thayyibah, tetapi ia berkata, doakanlah agar aku lancar mengucapkan karena aku tidak dapat mengucapkan kalimat itu. Orang-orang bertanya, mengapa? Jawabnya, aku kurang berhati dalam menjaga timbangan. Dalam kisah yang lain disebutkan tentang seseorang yang diajari untuk mengucapkan kalimat menjelang kematian, lalu ia berkata, aku tidak bisa mengucapkannya. Orang-orang bertanya, mengapa? Jawabannya, suatu ketika seorang wanita cantik membeli selai handuk dariku dan aku memperhatikan kecantikan tersebut. Itulah yang menyebabkan aku sulit mengucapkan la ilaha illallah. Masih banyak kisah-kisah lainnya seperti kisah tersebut, terutama dalam kitab Tazkiratul Qurtubiyah. Tugas seorang hamba ialah bertobat dari segala dosa dan memohon taufik kepada Allah. Dari Ummu Hani radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, la ilaha illallah tidak dapat ditandingi dengan amal apapun. Dan dengan kalimat ini tidak akan meninggalkan dosa sedikit pun. Ibnu Majah. Amal apa saja tidak akan dapat menandingi kalimat la ilaha illallah tanpa disertai kalimat ini. Amal apapun tidak akan diterima, baik salat, puasa, haji, zakat, dan lain-lain. Jadi semua amalan memerlukan iman. Jika ada iman, semua amalan akan diterima. Tapi amal apa saja tidak akan diterima. Itulah sebabnya jika seorang tidak punya amal soleh sedikit pun, tetapi ia beriman, insya Allah akan memasukkan surga. Sebaliknya, walaupun seseorang banyak beramal, tapi tanpa dilandasi dengan keimanan la ilaha illallah, amal tersebut sama sekali tidaklah ada artinya atau tertolak. Dalam hadis di atas disebutkan tidak meninggalkan dosa sedikit pun, maksudnya adalah seseorang yang pada akhir hayatnya masuk Islam dan mengucapkan syahadat, maka semua dosanya ketika masih kafir akan diampuni. Jika sebelumnya ia telah mengucapkan kalimat itu Muslim, lalu banyak berbuat dosa, maka yang dimaksud oleh hadis adalah bahwa kalimat itu akan bersihkan dosa-dosanya. Apalagi jika ia membaca kalimat yang itu sebanyak-banyaknya sehingga hatinya menjadi bersih, sehingga tidak memerlukan taubat lagi, dengan kalimat itu semua dosanya akan diampuni. Sebuah riwayat menyebutkan, barang siapa selalu membaca la ilaha illallah ketika menjelang tidur dan ketika bangun tidur, maka dunia dan akhirat akan selalu siap untuknya dan ia akan diselamatkan dari bencana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, iman itu memiliki 70 cabang. Riwayat lain ada 77 cabang. Dan yang paling utama ialah la ilaha illallah, dan terendah ialah membuang duri dari jalan, dan malu juga salah satu cabang iman. Ashabus sittah. Karena malu adalah cabang iman yang paling khusus, masalah ini akan dibahas lebih lanjut. Rasa malu dapat menyelamatkan seseorang dari mencuri, berzina, berbuat jahat, membuka aurat, berkata keji, dan kemungkaran lain. Malu juga mendorong ketika kebaikan seperti salat, zakat, haji. Masih banyak aturan agama lainnya yang dapat diselamatkan oleh rasa malu. Sebuah syair Parsi menyebutkan, jika kamu tidak malu, maka berbatas kehendakmu. Hal tersebut semakna dengan hadis soleh, idza lam tastakhi
du'a ma syi'ata. Jika kamu tidak merasakan, maka kerjakanlah. Jika kamu tidak merasa malu, kerjakanlah apa yang kamu sukai. Insyaallah. Seseorang yang merasa malu akan berpikir, jika saya tidak salat, bagaimana nanti saya memperhatikan wajah saya di akhirat. Sedangkan orang yang tidak merasa malu tidak akan berpikir seperti ia berani berkata dan berbuat sekendaknya. Pendengar yang dirahmati Allah, Qadi Iyad rahimahullah berkata, sekelompok ulama telah menulis penjelasan mengenai hal tersebut di atas penjelasan ijtihad yang terperinci. Jika kita tidak mengerti menjelaskan keimanan tertentu secara terperinci, maka tidaklah merusak keimanan kita. Yang penting kita yakini atas asas dan cabang iman secara terperinci. Khattabi rahmatullah berkata, hanya Allah dan Rasulullah yang mengetahui perincian jumlah cabang iman, yang sebenarnya adalah syariat mutahharat. Meskipun kita tidak mengetahui kepastian jumlahnya, itu tidak membahayakan iman. Kata Imam Nawawi rahmatullah berkata, Rasulullah SAW memberitahukan bahwa cabang iman yang tertinggi itu ialah tauhid la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa iman merupakan derajat yang paling tinggi. Dengan demikian kita telah mengetahui bahwa asas segala sesuatu ialah tauhid, iman la ilaha illallah, yang sangat penting dalam segala aspek. Sedangkan derajat iman yang paling rendah ialah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu kaum muslimin dari jalan. Cabang-cabang iman lainnya adalah di antara kedua derajat itu. Mengenai hal ini kita tidak perlu mengetahuinya secara terperinci. Cukuplah kita mengenai secara ijmal saja. Karena hal itu telah menandakan bahwa kita adalah seorang beriman. Sebagaimana beriman kepada para malaikat itu sangat penting, tetapi kita tidak harus mengetahui secara terperinci. Di samping itu banyak pula ahli hadis yang menulis bermacam risalah mengenai cabang iman secara terperinci. Di antara mereka adalah Abu Abdul Halimi rahmatullahi yang telah menulis tentang masalah ini dalam kitab Fawaidul Insat. Imam Baihaqi rahmatullahi dalam kitab Syu'abul Iman. Syekh Abdul Jalil rahmatullahi dalam kitab Syu'abul Iman. Ishaq bin Qurtubi rahmatullahi dalam kitab An-Nasaikh, dan Imam Ibnu Hatim rahmatullahi dalam kitab Wasful Iman wa Syu'abahu. Para pensyarah kitab Bukhari rahmatullahi telah menjelaskan serta mengumpulkan ringkasan masalah itu dalam kitab tersebut. Dengan demikian pada akhirnya iman yang sempurna menjadi 3 bagian. 1. Tasdik bil qalbi, yakni meyakini dengan hati. Iqrar bil lisan, yakni mengucapkan dengan lisan. Amal bil arkan, yaitu mengamalkan dengan anggota badan. Cabang iman terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu dengan yang berhubungan dengan niat, akidah, dan amalan hati. 2 lisan, 3 seluruh anggota tubuh. Seluruh cabang iman masuk dalam ketiga bagian tersebut. Pendengar yang dirahmati Allah, demikian insyaallah kita niat amal dan sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.